Kabupaten Poso yang terletak di jantung Pulau Sulawesi sejak lama dikenal sebagai wilayah dengan bentang alam yang kontras. Di satu sisi terdapat pesisir Teluk Tomini yang ramai oleh aktivitas perdagangan nelayan. Sementara di sisi yang lain terbentang pegunungan berhutan lebat yang nyaris tidak tersentuh oleh pembangunan. Jalan-jalan yang menghubungkan desa-desa kecil berkelok mengikuti lereng bukit. Di balik hutan tropis yang rapat, terdapat lembah-lembah terpencil yang selama puluhan tahun menjadi tempat hidup masyarakat petani dan juga pekebun. Wilayah inilah yang kemudian bertahun-tahun kemudian berubah menjadi salah satu kawasan operasi anti-teror terbesar dalam sejarah Indonesia. Namun sebelum nama Poso dikenal sebagai daerah konflik dan basis kelompok bersenjata, masyarakatnya hidup dalam pola kehidupan yang relatif damai. Penduduk berasal dari beragam latar belakang etnis seperti Pamona, Mori, Bugis, Jawa, Kaili, Gorontalo, dan beberapa kelompok pendatang lainnya. Keberagaman agama juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Umat Islam dan Kristen hidup berdampingan, saling berdagang di pasar yang sama, menghadiri pesta panen, hingga bekerja di lahan pertanian yang saling berdekatan. Perubahan besar mulai terasa setelah memasuki dekade tahun 1990-an. Pertumbuhan jumlah penduduk akibat program transmigrasi dan juga perpindahan masyarakat dari daerah lain perlahan mengubah komposisi demografi. Perubahan tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis memicu konflik. Namun ketika diiringi dengan ketimpangan ekonomi, persaingan politik lokal, serta melemahnya kepercayaan terhadap aparat negara setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, kondisi sosial di Poso menjadi semakin rapuh. Tahun 1998 merupakan titik balik penting bagi Indonesia. Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Di berbagai daerah, perubahan konflik membuka ruang kebebasan baru. Tapi pada saat yang sama juga memunculkan berbagai konflik yang sebelumnya terpendam. Ketegangan sosial meledak di banyak wilayah, mulai dari Sambas, Ambon, hingga Poso. Di Poso, bibit konflik mulai muncul pada akhir tahun 1998. Perselisihan yang pada awalnya merupakan perkelahian antar individu berkembang menjadi bentrokan antar kelompok. Isu agama perlahan mengambil alih narasi konflik. Meskipun banyak peneliti kemudian menyimpulkan bahwa akar persoalan jauh lebih kompleks daripada sekedar perbedaan keyakinan. Faktor politik lokal, perebutan jabatan birokrasi, distribusi sumber daya, hingga lemahnya penegakan hukum ikut berperan memperbesar eskalasi. Bentrok pertama terjadi pada tanggal 25 Desember tahun 1998. Insiden tersebut memang berhasil diredam, tetapi meninggalkan luka mendalam. Ketidakpercayaan mulai tumbuh di antara masyarakat. Rumah-rumah ibadah dijaga. Warga mulai membentuk kelompok keamanan lingkungan berdasarkan identitas masing-masing. Sekat sosial yang sebelumnya tidak terlalu terasa, kini semakin nyata. Situasi semakin memburuk pada tanggal 16 April tahun 2000. Bentrokan besar kembali pecah dan berlangsung selama beberapa hari. Kali ini skala kekerasan jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Rumah-rumah dibakar, fasilitas umum dihancurkan, ribuan warga mengungsi meninggalkan desa mereka. Sepanjang tahun 2000 hingga tahun 2001, siklus balas dendam terus terjadi. Setiap serangan dibalas dengan serangan berikutnya. Dalam kondisi seperti itu, ruang bagi kelompok-kelompok bersenjata dari luar daerah mulai terbuka. Salah satu perkembangan yang paling penting adalah masuknya sejumlah individu yang mengatasnamakan jihad untuk membantu komunitas muslim di Poso. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sebagian memiliki pengalaman tempur di Ambon, sebagian pernah mengikuti pelatihan militer ilegal, sementara sebagian lainnya memiliki hubungan dengan jaringan Islam radikal yang berkembang sejak dekade tahun 1990-an. Masuknya kelompok-kelompok tersebut mengubah karakter konflik. Jika sebelumnya bentrokan lebih banyak dilakukan menggunakan senjata tradisional, kini mulai muncul penggunaan senjata api rakitan, bahan peledak, hingga taktik gerilya yang lebih terorganisir.
Perubahan ini juga menarik perhatian dari aparat keamanan. Namun lemahnya koordinasi antara kepolisian dan militer pada masa transisi reformasi membuat penanganan konflik berjalan dengan lambat. Di beberapa kesempatan bahkan muncul tuduhan bahwa aparat gagal bersikap netral, sesuatu yang hingga kini masih menjadi bahan kajian berbagai penelitian mengenai konflik Poso. Pemerintah akhirnya berupaya mengakhiri konflik melalui perundingan yang menghasilkan Deklarasi Malino pada tanggal 20 Desember tahun 2001 di Kabupaten Gua, Sulawesi Selatan. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan kedua kelompok yang bertikai dengan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Secara formal, Deklarasi Malino berhasil menghentikan perang terbuka. Intensitas bentrokan menurun drastis. Pengungsi mulai kembali ke rumah masing-masing, dan aktivitas ekonomi perlahan mulai pulih. Namun perdamaian tersebut ternyata tidak sepenuhnya mengakhiri kekerasan. Justru setelah perang komunal berhenti, muncul fase baru berupa aksi-aksi teror yang dilakukan kelompok-kelompok kecil. Serangan tidak lagi berupa bentrokan massal, melainkan penembakan misterius, penghilangan nyawa terhadap tokoh masyarakat, ledakan bom, dan penyergapan aparat keamanan. Perubahan pola kekerasan ini menjadi titik awal lahirnya jaringan yang kelak akan dikenal sebagai Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Di balik kemunculan MIT, terdapat seorang pria bernama Santoso, yang juga dikenal dengan nama Abu Wardah. Berasal dari Poso, Santoso bukan tokoh utama selama konflik komunal berlangsung. Namun setelah konflik mereda, ia justru membangun jaringan baru yang memanfaatkan sisa-sisa kebencian, trauma, dan rasa ketidakadilan yang masih tersisa di tengah masyarakat. Santoso memiliki kemampuan memanfaatkan narasi bahwa perjuangan di Poso belum selesai. Dalam berbagai rekaman dan juga dokumen propaganda yang kemudian disita oleh aparat, ia menggambarkan konflik sebagai bagian dari perang yang lebih besar antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Narasi tersebut berhasil menarik perhatian sejumlah orang yang sebelumnya telah mengalami konflik secara langsung maupun mereka yang datang dari luar daerah. Pada periode inilah, nama seorang pria lain mulai muncul secara perlahan. Namanya adalah Ali Ahmad, yang kemudian jauh lebih dikenal dengan nama Ali Kalora. Informasi mengenai kehidupan awal Ali Kalora memang jauh lebih sedikit dibandingkan tokoh-tokoh teroris lain di Indonesia. Tidak banyak dokumentasi resmi yang mengulas masa kecilnya. Bahkan, sebagian besar informasi mengenai dirinya baru muncul setelah aparat keamanan mulai memburu MIT secara intensif. Ali Kalora diketahui berasal dari wilayah Kalora, sebuah desa di Kecamatan Poso, pesisir utara, Kabupaten Poso. Julukan Kalora melekat pada namanya sebagai penanda asal daerah, sesuatu yang lazim digunakan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah. Desa Kalora berada tidak jauh dari kawasan pegunungan yang kemudian menjadi jalur utama persembunyian MIT. Wilayah ini memiliki kontur berbukit, dipenuhi dengan perkebunan kakao, kelapa, dan hutan lebat. Akses menuju beberapa bagian pegunungan hanya dapat ditempuh menggunakan sepeda motor trail atau berjalan kaki selama berjam-jam. Lingkungan geografi seperti ini kelak memberikan keuntungan besar bagi kelompok bersenjata. Mereka mengenal jalur-jalur kecil yang tidak tercatat dalam peta resmi. Mereka mengetahui lokasi mata air, gua, serta jalur perpindahan antar lembah yang sulit dijangkau oleh aparat keamanan. Ali Kalora tumbuh di lingkungan pedesaan dengan kehidupan yang sangat sederhana. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan juga perkebunan. Hubungan sosial antar warga relatif erat karena hampir semua saling mengenal. Namun, generasi muda yang tumbuh pada akhir tahun 1990-an menghadapi kenyataan berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana desa-desa berubah akibat konflik. Mereka melihat rumah-rumah terbakar, keluarga mengungsi, aparat bersenjata memenuhi jalan, dan rasa takut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Trauma kolektif inilah yang oleh banyak peneliti dianggap sebagai salah satu faktor yang penting dalam proses radikalisasi sebagian individu di Poso. Bukan berarti semua korban konflik menjadi ekstremis. Justru, mayoritas masyarakat memilih kembali menjalani kehidupan damai. Akan tetapi,
Bagi sebagian kecil orang, pengalaman tersebut menjadi pintu masuk menuju ideologi kekerasan ketika dipadukan dengan propaganda yang sistematis. Belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Ali Kalora sejak awal memiliki latar belakang pendidikan agama yang menonjol ataupun pernah menjadi tokoh keagamaan. Berbeda dengan beberapa pemimpin jaringan teror lain yang memiliki pengalaman belajar di pesantren tertentu atau mengikuti pelatihan ideologi di luar negeri, perjalanan Ali Kalora tampaknya lebih banyak dibentuk oleh lingkungan konflik dan juga relasi personal dengan anggota jaringan bersenjata. Disinilah salah satu karakteristik penting MIT mulai terlihat. Organisasi tidak selalu merekrut orang berdasarkan dengan kemampuan intelektual atau latar belakang pendidikan agama yang tinggi. Kedekatan emosional, hubungan keluarga, loyalitas, dan kemampuan bertahan hidup di hutan seringkali menjadi faktor yang jauh lebih penting. Ketika Santoso mulai membangun kelompok bersenjata sekitar tahun 2010, jaringan tersebut belum memiliki jumlah anggota yang besar. Mereka bergerak dalam kelompok kecil, berpindah-pindah dari satu pegunungan ke pegunungan yang lain, sambil membangun hubungan dengan simpatisan di desa-desa sekitar. Pada tahap awal, kelompok ini lebih banyak bertahan hidup melalui bantuan logistik dari jaringan pendukung. Sebagian simpatisan menyediakan makanan, pakaian, obat-obatan, bahkan informasi mengenai pergerakan aparat. Sebagian lainnya membantu menyembunyikan anggota kelompok ketika turun ke perkampungan. Dalam situasi inilah Ali Kalora mulai menjalin hubungan yang semakin dekat dengan Santoso. Kedekatan tersebut bukan semata-mata hubungan antara pemimpin dan juga anggota. Berdasarkan berbagai hasil penyelidikan aparat keamanan setelahnya, Ali Kalora termasuk orang yang memperoleh kepercayaan tinggi dari Santoso. Ia dikenal disiplin, mampu bergerak di medan pegunungan, dan memiliki loyalitas yang kuat terhadap kelompok. Percayaan itu tidak muncul dalam waktu yang singkat. Dalam organisasi bersenjata yang terus diburu oleh aparat, rasa saling percaya merupakan aset yang jauh lebih berharga daripada jumlah anggota. Kesalahan kecil dapat berujung pada penyergapan. Bocoran informasi bisa berarti kematian seluruh kelompok. Karena itulah, Santoso membangun lingkaran dalam yang hanya diisi oleh beberapa orang yang benar-benar diyakini kesetiaannya. Ali Kalora perlahan-lahan menjadi bagian dari lingkaran tersebut. Berbeda dengan Citra yang kemudian berkembang di media sebagai pemimpin teroris paling dicari di Indonesia. Pada fase ini, Ali lebih banyak berperan sebagai operator lapangan. Ia belajar memahami pola hidup gerilya, cara menghindari patroli aparat, serta disiplin bertahan hidup di tengah hutan dalam waktu yang sangat lama. Kemampuan seperti itu terdengar sederhana, tapi kemudian menjadi alasan mengapa MIT mampu bertahan selama bertahun-tahun meskipun menghadapi operasi gabungan dengan ribuan personil. Di tengah semakin intensifnya pengejaran aparat, Santoso juga mulai memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Sekitar tahun 2014, sejumlah video propaganda yang menampilkan dirinya beredar di internet. Dalam video tersebut, Santoso menyatakan dukungan kepada ISIS dan mengajak masyarakat untuk bergabung dalam perjuangan bersenjata di Poso. Pernyataan itu membawa konsekuensi yang besar. Untuk pertama kalinya, MIT memperoleh perhatian internasional sebagai salah satu kelompok di Asia Tenggara yang secara terbuka berbaiat kepada ISIS. Dukungan tersebut tidak berarti MIT menerima kendali operasional langsung dari Timur Tengah. Tapi secara ideologis mereka mulai mengadopsi simbol, narasi, dan strategi propaganda yang digunakan oleh ISIS. Ali Kalora berada dalam kelompok kecil yang menyaksikan perubahan tersebut dari dekat. Ia melihat bagaimana perjuangan lokal di Poso perlahan dikemas menjadi bagian dari agenda jihad global. Perubahan orientasi ini bukan sekedar pergantian simbol, melainkan juga mempengaruhi cara kelompok merekrut anggota, memilih sasaran, dan membangun legitimasi di mata simpatisan. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mulai meningkatkan tekanan terhadap MIT. Operasi-operasi kepolisian diperluas, satuan khusus dikerahkan, jalur logistik diputus, desa-desa yang diduga menjadi tempat persinggahan kelompok diawasi lebih ketat.
Tekanan yang semakin besar justru memperkuat ikatan internal di antara anggota yang masih bertahan. Mereka hidup berpindah-pindah, tidur di bawah tenda darurat, mengandalkan hasil buruan dan juga bantuan logistik, sambil terus menghindari penyergapan. Ali Kalora menjadi salah satu anggota yang mampu bertahan melewati fase-fase paling sulit tersebut. Ketika beberapa anggota menyerahkan diri, tewas, atau tertangkap, ia tetap berada di sisi Santoso. Loyalitas itulah yang kelak akan mengubah posisinya secara drastis. Namun pada titik ini, Ali Kalora masih merupakan bayangan dari seorang pemimpin yang lebih dikenal oleh publik. Ia belum menjadi wajah utama MIT, tapi pondasi yang membentuk dirinya sebagai penerus Santoso mulai terbentuk melalui pengalaman bertahun-tahun hidup dalam pelarian, berada di tengah konflik, dan menyerap ideologi yang berkembang dalam kelompok. Dan ketika aparat keamanan semakin mendekat ke jantung persembunyian MIT pada tahun 2016, tidak banyak orang yang menyadari bahwa sosok yang selama ini berada di belakang Santoso perlahan sedang dipersiapkan oleh keadaan untuk mengambil alih kepemimpinan kelompok setelah babak berikutnya dimulai. Tanggal 18 Juni tahun 2016 menjadi salah satu hari paling menentukan dalam sejarah pemberantasan terorisme di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menjadi buronan utama, aparat gabungan yang tergabung dalam Operasi Tinombala akhirnya menemukan jejak kelompok Mujahidin Indonesia Timur di kawasan Pegunungan Tambarana, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Informasi mengenai keberadaan kelompok tersebut diperoleh melalui rangkaian patroli panjang yang melibatkan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Intelijen Negara, serta dukungan dari masyarakat setempat. Selama berbulan-bulan, satuan gabungan bergerak menyisir hutan dengan kondisi medan yang sangat berat. Jalur yang ditempuh bukanlah jalan setapak biasa, melainkan lereng curam dengan vegetasi yang rapat, sungai berbatu, dan perubahan cuaca yang ekstrim. Operasi dilakukan secara perlahan untuk menghindari kebocoran informasi, sebab selama bertahun-tahun MIT dikenal mampu mengetahui setiap pergerakan aparat melalui jaringan simpatisannya. Pada pagi hari itu, kontak senjata tidak dapat dihindari. Baku tembak berlangsung dengan singkat. 2 orang anggota kelompok tewas di lokasi. Identifikasi yang dilakukan beberapa jam kemudian memastikan bahwa salah satu jenazah adalah Santoso, pria yang selama hampir 1 dekade menjadi simbol perlawanan bersenjata di Poso. Kematian Santoso segera menjadi berita nasional. Pemerintah menyebutnya sebagai keberhasilan besar dalam operasi kontraterorisme. Namun di balik keberhasilan tersebut, muncul pertanyaan baru yang jauh lebih penting. Siapa yang akan mengambil alih kelompok yang masih tersisa? Jawaban atas pertanyaan itu ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama. Dalam struktur MIT yang semakin kecil akibat operasi keamanan, terdapat beberapa anggota senior yang masih bertahan. Akan tetapi, seluruh hasil penyelidikan kemudian menunjukkan bahwa sosok yang memiliki pengaruh paling besar setelah Santoso adalah Ali Kalora. Tidak seperti Santoso yang sering tampil dalam video propaganda, Ali Kalora cenderung jauh lebih tertutup. Ia hampir tidak pernah muncul di berita di depan kamera. Dokumentasi mengenai dirinya pun sangat terbatas. Bahkan hingga ia menjadi pemimpin MIT, jumlah foto yang beredar di publik relatif sedikit dibandingkan dengan tokoh-tokoh teroris lainnya. Karakter ini bukan sekedar pilihan pribadi. Dalam kelompok gerilya yang jumlahnya semakin sedikit, menjaga anonimitas merupakan bagian dari strategi bertahan hidup. Semakin sedikit informasi mengenai seorang pemimpin diketahui publik, semakin sulit pula aparat membangun pola pergerakannya. Ali Kalora juga memahami bahwa kondisi MIT pada pertengahan tahun 2016 sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Ketika Santoso masih hidup, jumlah anggota kelompok diperkirakan pernah mencapai lebih dari 30 orang dalam beberapa periode. Namun operasi keamanan yang berlangsung terus-menerus membuat jumlah tersebut menyusut secara drastis. Sebagian anggota tewas dalam baku tembak, sebagian lagi ditangkap, dan beberapa memilih untuk menyerahkan diri. Ada pula yang meninggalkan kelompok ini karena tidak lagi sanggup bertahan hidup di hutan. Ketika Ali Kalora mengambil alih kepemimpinan, anggota aktif MIT diperkirakan hanya tinggal belasan orang.
Secara organisasi, situasi tersebut sebenarnya sangat tidak menguntungkan. Sebuah kelompok bersenjata membutuhkan logistik, komunikasi, tempat berlindung, serta jaringan pendukung. Semakin sedikit jumlah anggota, semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh setiap individu. Namun justru dalam kondisi terdesak itulah Ali Kalora menunjukkan karakter kepemimpinannya. Berbeda dengan Santoso yang dikenal sering menggunakan propaganda terbuka untuk menarik simpati, Ali Kalora lebih memilih untuk menjaga kelompok tetap hidup. Fokus utamanya bukan lagi memperluas pengaruh, melainkan mempertahankan eksistensi. Strategi itu terlihat dari perubahan pola pergerakan MIT setelah tahun 2016. Operasi Tinombala sendiri terus diperpanjang oleh pemerintah karena kelompok ini belum sepenuhnya berhasil dilumpuhkan. Personel dari satuan elit seperti Brimob, Kopassus, Raider, serta berbagai unsur intelijen terus diterjunkan ke kawasan pegunungan Poso, Parigi Motong, dan juga Sigi. Di sisi lain, MIT juga menghadapi persoalan logistik yang semakin berat. Sebelumnya mereka masih memiliki sejumlah jalur pasokan makanan dari simpatisan. Namun penangkapan terhadap berbagai pendukung menyebabkan rantai distribusi tersebut perlahan mulai terputus. Akibatnya, anggota kelompok mulai mengandalkan hasil berburu, mencari umbi-umbian, hingga memanfaatkan tanaman liar di hutan. Dalam beberapa berkas persidangan terhadap pendukung MIT, terungkap bahwa kelompok sering meminta beras, gula, garam, kopi, mie instan, baterai, obat-obatan, bahkan pakaian kepada jaringan sipil yang masih bersedia untuk membantu mereka. Logistik menjadi persoalan yang jauh lebih serius dibandingkan dengan senjata. Senjata api memang masih dimiliki oleh kelompok. Sebagian merupakan hasil rampasan pada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, peluru tidak dapat diproduksi sendiri. Persediaan amunisi semakin menipis seiring berjalannya waktu. Situasi tersebut membuat setiap kontak senjata harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Ali Kalora memahami bahwa setiap peluru yang ditembakkan harus memiliki tujuan. Ia menghindari baku tembak yang tidak perlu. Jika memungkinkan, kelompok memilih menghilang ke dalam hutan sebelum aparat menemukan posisi mereka. Walaupun demikian, bukan berarti kelompok berhenti melakukan kekerasan. Pada kesempatan setelah tahun 2016, MIT tetap melakukan serangan terhadap aparat maupun warga sipil yang mereka anggap sebagai musuh. Serangan-serangan tersebut memiliki tujuan ganda. Selain mempertahankan citra bahwa kelompok masih eksis, aksi tersebut juga dimaksudkan untuk memperoleh logistik, menciptakan rasa takut, dan menunjukkan bahwa kematian Santoso tidak otomatis mengakhiri perjuangan mereka. Memasuki tahun 2020, situasi keamanan di Kabupaten Poso sebenarnya jauh lebih berbeda dibandingkan satu dekade sebelumnya. Aktivitas masyarakat telah kembali normal. Sekolah, pasar, kantor pemerintahan, dan pusat-pusat perdagangan beroperasi sebagaimana mestinya. Infrastruktur yang sempat rusak akibat konflik telah diperbaiki. Sementara berbagai program rekonsiliasi terus dijalankan pemerintah bersama dengan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Namun di balik kehidupan yang mulai pulih itu, masih terdapat sekelompok kecil orang yang bertahan di pedalaman hutan. Jumlah mereka tidak lagi puluhan seperti beberapa tahun sebelumnya. Berdasarkan perkembangan penyelidikan aparat, kekuatan Mujahidin Indonesia Timur terus menyusut hingga hanya tersisa belasan orang. Meskipun demikian, mereka tetap dianggap berbahaya karena masih memiliki senjata api dan kemampuan bergerak di medan pegunungan. Setelah menyadari bahwa ancaman tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, pengalaman selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kelompok kecil sekalipun tetap mampu melakukan serangan yang menimbulkan korban jiwa, menciptakan ketakutan, serta menjadi simbol propaganda bagi jaringan ekstremis yang lebih luas. Karena itulah, pada awal tahun 2021, pemerintah mengubah pendekatan operasinya. Operasi Tinombala yang berlangsung sejak tahun 2016 resmi berganti menjadi Operasi Madagoraya. Pergantian nama ini bukan sekedar perubahan administratif. Kata Madago diambil dari bahasa lokal yang bermakna menjaga atau memelihara,
mencerminkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pengejaran bersenjata, tetapi juga pada pemulihan keamanan jangka panjang melalui kolaborasi antara aparat dan juga masyarakat. Operasi Madagoraya tetap melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dan juga TNI, tapi pendekatannya semakin komprehensif. Selain patroli bersenjata, aparat memperluas kegiatan pembinaan masyarakat, memperkuat hubungan dengan tokoh adat dan juga tokoh agama, serta meningkatkan kemampuan intelijen dalam memetakan jaringan pendukung kelompok. Pendekatan ini lahir dari evaluasi panjang. Selama bertahun-tahun, setiap anggota MIT yang tewas selalu digantikan oleh orang lain yang masih memperoleh bantuan logistik dari simpatisan di desa-desa sekitar. Artinya, menghancurkan kelompok bersenjata tanpa memutus jaringan pendukung hanya akan memperpanjang konflik. Sementara itu, kondisi dalam kelompok Ali Kalora semakin memburuk. Persediaan logistik terus menipis, amunisi semakin terbatas, dan jaringan pendukung mulai banyak yang ditangkap atau memilih menghentikan bantuan karena takut berhadapan dengan hukum. Bahkan, sejumlah mantan simpatisan mulai bersedia memberikan informasi kepada aparat setelah melihat bahwa kelompok tersebut tidak lagi memiliki masa depan. Tekanan psikologis terhadap anggota MIT pun meningkat. Mereka harus terus berpindah tempat, hampir setiap hari. Mereka menghindari jalur yang pernah digunakan sebelumnya, karena khawatir telah dipetakan oleh aparat. Waktu istirahat menjadi semakin singkat. Api unggun hanya dinyalakan ketika benar-benar diperlukan, agar asapnya tidak terlihat dari kejauhan. Jejak perjalanan selalu diusahakan seminimal mungkin. Namun kebutuhan dasar manusia tidak dapat dihindari. Mereka tetap membutuhkan makanan, air, dan juga tempat berlindung. Semakin sempit ruang gerak mereka, semakin mudah aparat memperkirakan pola pergerakan yang mungkin dilakukan. Dalam ilmu kontragerilya, kondisi ini dikenal sebagai penyempitan ruang manuver. Ketika jalur logistik diputus dan wilayah operasi semakin dikuasai oleh aparat, kelompok gerilya perlahan dipaksa untuk bergerak ke area yang lebih kecil. Akibatnya, peluang terjadinya kontak dengan pasukan keamanan meningkat secara signifikan. Di sisi lain, Ali Kalora masih berusaha mempertahankan moral anggotanya. Berdasarkan berbagai keterangan yang kemudian muncul dalam proses penyidikan terhadap mantan anggota MIT, disiplin internal kelompok tetap diterapkan secara ketat. Setiap anggota memiliki tugas masing-masing, mulai dari pengintaian, pencarian makanan, hingga pengamanan ketika kelompok beristirahat. Ali sendiri dikenal tetap memimpin langsung pergerakan kelompok. Ia tidak memilih bersembunyi di belakang anggota lain. Sebaliknya, ia ikut perjalanan menembus hutan, memikul perlengkapan, dan menentukan arah perjalanan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya mengenai kawasan pegunungan Poso. Namun pengalaman selama bertahun-tahun ternyata tidak cukup untuk mengatasi perubahan kemampuan aparat. Sejak tahun 2020, unsur intelijen dalam operasi Madagoraya semakin berkembang. Informasi tidak lagi hanya diperoleh melalui patroli lapangan, tetapi juga melalui analisis pola komunikasi, pemeriksaan terhadap jaringan logistik, hingga kerjasama yang lebih erat dengan masyarakat setempat. Perubahan paling penting adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparat. Jika pada awal konflik banyak warga yang enggan memberikan informasi karena takut menjadi sasaran balas dendam, maka kondisi itu perlahan mulai berubah. Perubahan sikap masyarakat inilah yang secara perlahan mengikis kemampuan MIT untuk bertahan. Pada pertengahan tahun 2021, beberapa kontak senjata kembali terjadi antara aparat keamanan dan juga kelompok MIT. Meskipun kelompok tersebut masih mampu meloloskan diri dalam beberapa kesempatan, setiap pertemuan membuat posisi mereka semakin terdesak. Aparat juga menemukan sejumlah bekas tempat persembunyian yang menunjukkan bahwa kelompok mulai kesulitan memperoleh logistik. Di beberapa lokasi ditemukan perlengkapan sederhana, sisa makanan, hingga tempat pelindung darurat yang dibuat dari terpal dan juga batang kayu. Semua temuan itu memperlihatkan satu pola yang sama. Kelompok Ali Kalora sedang bertahan, bukan berkembang. Mereka berusaha menghindari kehancuran total sambil berharap dapat terus hidup di tengah hutan. Harapan itu akhirnya mencapai batasnya pada bulan September tahun 2021.
Berdasarkan informasi intelijen yang diperoleh dari rangkaian penyelidikan, aparat memperkirakan kelompok Ali Kalora berada di wilayah pegunungan Desa Astina, Kecamatan Toruwe, Kabupaten Parigi Motong. Kawasan tersebut merupakan daerah perbukitan dengan vegetasi rapat yang berbatasan dengan wilayah operasi sebelumnya. Tim Satgas Madagoraya kemudian melakukan penyisiran secara bertahap. Operasi dilaksanakan dengan sangat hati-hati untuk mencegah kelompok kembali lolos sebagaimana beberapa kali terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tanggal 18 September tahun 2021, sekitar pukul 5 sore, aparat menemukan keberadaan 2 orang yang diduga anggota MIT. Kontak senjata pun tidak dapat dihindari. Baku tembak berlangsung di tengah kawasan hutan yang lebat. Setelah situasi berhasil dikuasai, 2 orang dinyatakan tewas di lokasi. Proses identifikasi dilakukan menggunakan sidik jari, pencocokan ciri fisik, serta data intelijen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasilnya memastikan bahwa salah satu jenazah adalah Ali Kalora. Orang kedua yang tewas adalah Jaka Ramadan, salah satu anggota kelompok yang selama ini bergerak bersama Ali Kalora. Kematian Ali Kalora segera diumumkan secara resmi oleh aparat keamanan. Berita tersebut menjadi penanda berakhirnya pengejaran yang telah berlangsung selama lebih dari 5 tahun sejak kematian Santoso. Namun bagi aparat, operasi belum selesai. Meskipun pemimpin kelompok telah tewas, masih terdapat beberapa anggota MIT yang belum tertangkap. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa pergantian pemimpin dapat saja terjadi apabila operasi dihentikan terlalu cepat. Karena itu, operasi Madagoraya tetap dilanjutkan. Keputusan tersebut terbukti dengan tepat. Dalam bulan-bulan berikutnya, satu persatu anggota MIT berhasil ditangkap, menyerahkan diri, atau tewas dalam kontak senjata. Jumlah mereka terus berkurang hingga hanya tersisa segelintir orang. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, ketika anggota-anggota terakhir MIT berhasil dilumpuhkan. Dengan berakhirnya rangkaian operasi tersebut, pemerintah menyatakan bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Timur secara efektif tidak lagi memiliki kemampuan sebagai organisasi bersenjata yang terstruktur. Meskipun ancaman terorisme di Indonesia belum sepenuhnya hilang, pengalaman Poso meninggalkan pelajaran penting. Kekerasan yang dibiarkan berkembang akan menciptakan siklus baru, sementara perdamaian yang dijaga melalui keadilan, pembangunan, dan juga kepercayaan publik memiliki peluang jauh lebih besar untuk bertahan dibandingkan dengan kemenangan yang hanya mengandalkan kekuatan senjata.